Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dupratini dengan NPM 22130222027. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya membaginya menjadi beberapa submaterial. Yang pertama yaitu ada definisi, yang kedua ada organ-organ dan fungsi, yang ketiga ada enzim-enzim, yang keempat ada proses atau mekanisme dalam sistem pencernaan pada manusia, yang kelima ada gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia, dan yang terakhir ada pencegahan untuk gangguan sistem pencernaan pada manusia. Oke, pastinya sebelum kita memasuki materinya lebih jauh, kita harus tahu dulu dong, apa sih itu sistem pencernaan? Untuk itu, kita harus tahu, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Secara umum, pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Oke, enzim-enzim yang dimaksud adalah enzim yang dihasilkan dari sistem organ atau organ yang bekerja pada sistem pencernaan pada manusia. Dalam organ pencernaan pada manusia, enzim-enzim yang membantu proses pencernaan pada manusia terdapat 11 enzim. Yang pertama yaitu ada amilase atau petialin, dihasilkan dari kelenjar ludah. Organ tempat enzim bekerja yaitu pada mulut, dengan fungsinya yaitu memecah amilum menjadi maltosa. Yang kedua yaitu ada pepsin, dihasilkan lambung. Organ tempat bekerja adalah lambung. Fungsinya yaitu memecah protein menjadi polipeptida. Yang ketiga yaitu ada lipase, dihasilkan oleh pankreas. Organ tempat enzim bekerja yaitu pada usus halus. Fungsinya yaitu memecah lemak menjadi gliserol atau asam lemak. Yang keempat yaitu ada amilase pankreas, dihasilkan oleh pankreas. Organ tempat enzim bekerja yaitu pada usus halus. Fungsinya yaitu mengubah amilum atau memecah amilum menjadi maltosa. Yang kelima yaitu ada tripsin, yang dihasilkan oleh pankreas. Organ tempat enzim bekerja yaitu pada usus halus. Fungsinya yaitu memecah protein menjadi polipeptida. Yang keenam yaitu ada komitripsin, dihasilkan oleh pankreas. Organ tempat enzim bekerja yaitu pada usus halus. Fungsinya yaitu memecah protein menjadi polipeptida. Yang ketujuh yaitu ada karboksipeptidase, dihasilkan oleh pankreas. Organ tempat enzim bekerja yaitu pada usus halus. Fungsinya yaitu memecah polipeptida menjadi asam amino. Yang kedelapan yaitu ada laktase, dihasilkan oleh usus halus. Organ tempat enzim bekerja yaitu pada usus halus. Fungsinya yaitu memecah laktosa menjadi glukosa atau galaktosa. Oke, yang selanjutnya yaitu ada sukrase, dihasilkan oleh usus halus. Organ tempat enzim bekerja yaitu pada usus halus. Fungsinya yaitu memecah sukrosa menjadi glukosa atau fruktosa. Yang ke-10 ada aminopeptidase, dihasilkan oleh usus
ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Beberapa organ di dalam mulut yaitu ada gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Gigi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Secara umum, gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu ada mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Mahkota gigi atau puncak gigi merupakan bagian gigi yang tampak dari luar. Setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota gigi yang berbeda-beda. Gigi seri berbentuk seperti pahat, gigi taring berbentuk seperti pahat runcing, dan gigi geraham berbentuk agak silindris dengan permukaan lebar dan datar berliku-liku. Bentuk mahkota gigi pada gigi seri berkaitan dengan fungsinya untuk memotong atau menggigit makanan. Gigi taring yang berbentuk seperti pahat runcing untuk merobek makanan, sedangkan gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan datar berlekuk-lekuk berfungsi untuk mengunyah makanan. Leher gigi merupakan bagian gigi yang terlindung dalam gusi, sedangkan akar gigi merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bila kita amati gambar penampakan gigi, maka akan tampak bagian-bagian seperti pada gambar berikut ini, yaitu ada inel gigi merupakan lapisan keras berwarna putih yang menutupi mahkota gigi. Yang kedua yaitu ada tulang gigi tersusun atas dentin. Sumsum gigi atau pulpa merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh darah. Organ pencernaan yang membantu juga pada saat di mulut yaitu ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelangan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap, dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Tiap rasa pada zat yang masuk ke dalam rongga mulut akan direspon oleh lidah di tempat-tempat yang berbeda. Letak setiap rasa berbeda-beda, yaitu yang pertama rasa asin terdapat pada lidah bagian tepi depan. Yang kedua yaitu ada rasa manis terdapat pada lidah bagian ujung. Yang ketiga yaitu ada rasa asam terdapat pada lidah bagian samping, dan rasa pahit terdapat pada lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Tunas pengecap ini terdiri atas sekelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut disebut papilia. Kelenjar ludah yang menghasilkan ludah atau air liur saliva. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Kelenjar parotis terletak di bagian bawah
gerak peristalsis merupakan gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik saja. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Artinya kita menelan jika makanan yang telah dikunyah sesuai kehendak kita. Akan tetapi sesudah proses menelan hingga sebelum mengeluarkan feses, kerja otot-otot organ pencernaan selanjutnya tidak menurut kehendak kita atau tidak disadari. Yang ketiga ada lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga. Oke, masuk ke organ yang ketiga yaitu ada lambung atau ventriculus. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian yaitu ada bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membuat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardiak dan pilorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dalam lambung. Struktur lambung terdiri dari di dalam lambung terdapat bagian-bagian yaitu ada dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar atau memanjang dan menyorong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung berbentuk seperti bubur. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air atau lendir, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton atau protesa. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan enzim pepsin menunjukkan bahwa di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Yang keempat yaitu ada organ usus halus. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Pada usus halus manusia terdapat dinding usus penyerap. Terdapat jonjol-jonjol usus yang disebut villi. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding villi banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe atau pembuluh getah bening
pembusukan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam proses usus besar masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, mulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar pada samping. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4 sampai 5 jam. Namun di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju ke rektum atau poros usus. Gerakan peristalsis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tidak disadari. Dan organ yang terakhir yaitu ada anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defeksi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang mengikuti dengan mengendurnya otot sphincter, anus, dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar dari anus. Submateri yang selanjutnya yaitu ada proses atau mekanisme pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu ada di mulut. Fungsinya di mulut terjadi proses pencernaan mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Kemudian masuk ke kerongkongan. Fungsi di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Kemudian didorong lagi ke lambung. Di dalam lambung, makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh enzim pepsin, renin, serta asam klorida. Kemudian makanan masuk ke usus halus, yang fungsinya di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Kemudian masuk ke usus besar. Fungsinya terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan di usus besar. Dan yang terakhir adalah di anus. Fungsinya yaitu mengeluarkan sisa makanan. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pencernaan, yaitu ada batu empedu akibat pola makan yang buruk, obesitas atau faktor genetik. Yang kedua ada diare, disebabkan keracunan makanan atau alergi dari bakteri. Yang ketiga yaitu ada radang usus buntu, disebabkan pengaruh benda asing, kanker, dan infeksi. Yang keempat yaitu ada gastritis, disebabkan muntah kronis, telat makan, dan stres. Yang kelima yaitu ada